Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah ergonomi yang berjudul kemampuan fisiologis dan kapasitas kerja. Fisiologis tubuh saat bekerja dan istirahat. Aktivitas kerja, pengarahan tenaga, pemanfaatan organ-organ tubuh, dan koordinasi perintah oleh saraf pusat, di mana aktivitas kerja itu bisa dikatakan fisik dan mental yang terpengaruhi. Fisiologi tubuh secara kualitatif, bekerja, aktivitas persyarafan bertambah, otot menegang, peredaran darah ke organ yang bekerja meningkat, dan nafas lebih dalam, denyut jantung dan tekanan darah meningkat. Fisiologi kerja secara kuantitatif, kerja fisik dan mental berbeda, dipengaruhi beban kerja. Untuk fisiologis tubuh saat bekerja dan istirahat, menurut Summa Maur, bekerja anabolisme diatur saraf utama, tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Istirahat katabolisme dan parasimpatis, bekerja dengan istirahat harus seimbang. Untuk Grangen, fungsi tubuh dapat dilihat sebagai keseimbangan ritmis antara kebutuhan energi dengan penggantian kembali sejumlah energi. Untuk kerja dan istirahat, bagian integral dari kerja otot, jantung, dan keseluruhan fungsi biologis tubuh. Kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu dengan kerja fisik dan kerja mental. Untuk kerja fisik ditandai dengan temperatur tubuh, konsumsi oksigen, detak jantung, dan senyawa kimia. Untuk kerja mental, mengkonsumsi energi lebih sedikit dan kognitif dan ergonomis. Kerja secara fisik menurut 3 kelompok besar Davis dan Miller, kerja total seluruh tubuh menggunakan sebagian besar otot dan melibatkan 2/3 atau 3/4 otot tubuh. Kerja sebagian otot membutuhkan lebih sedikit energi expenditure karena otot yang digunakan lebih sedikit. Kerja otot statis digunakan untuk menghasilkan gaya kontraksi otot. Untuk static work dan dynamic work, otot yang berkelanjutan kontraksi dan mengurangi darah pada otot yang mengalir. Tidak ada peningkatan otot konsumsi oksigen dan oksigen independen produksi energi, glikogen otot dan laktat. Itu untuk static work. Untuk dynamic work, otot berulang kontraksi dan relaksi siklus, peningkatan darah otot meningkat dan peningkatan untuk konsumsi oksigen. Energi tergantung oksigen produksi. Serapan otot, glukosa, asam lemak dari darah. Indikasi fisik akibat beban kerja biasanya dilihat dari detak jantung, tekanan darah, dan temperatur badan, laju pengeluaran keringat, dan konsumsi oksigen, kandungan kimiawi dalam darah. Di mana sumber energi diperoleh? Jika seorang memakan makanan yang mengandung karbohidrat, glukosa yang tersimpan di dalam hati atau liver dan otot dalam bentuk glikogen. Dan banyak glikogen pada otot penting untuk mengubah ATP, adenosine triphosphate, dan menjadi ADP, adenosine diphosphate, yang menghasilkan tenaga. Energi yang kontraksi otot diperoleh dari pemecahan substansi yang dikenal dengan nama ATP. Bagaimana efisiensi reaksi kimia energi? Paling efisiensi perubahan bahan kimia menjadi mechanical output atau 20% adalah byproduct-nya adalah panas. Jadi kita bekerja itu mendapat, kalau berkeringat terus badan menjadi tambah bertenaga.
Beberapa keterbatasan dalam kontraksi otot itu demand untuk melebihi supply karena bahan bakar oksigen tidak cukup dan kapabilitas dari sistem sirkulasi. Kapabilitas mekanis dari otot terlampaui, akumulasi dari waste produk yang mengakibatkan hal malfungsi dari otot. Untuk kecepatan produksi, panas melebihi kapasitas pengaturan panas dari tubuh. Laju metabolisme tubuh dipengaruhi oleh jenis kelamin, komposisi tubuh, iklim, gizi, usia, tidur, sakit demam, hormon, dan obat-obatan dan aktivitas fisik. Macam kebutuhan energi. Konsumsi energi total terdiri atas metabolisme basal, kalori untuk bersantai, dan kalori untuk bekerja. Untuk kebutuhan energi, metabolisme dasar, tubuh sedang beristirahat, 25 kalori per berat badan untuk wanita, 30 kalori per kilogram untuk pria. Aktivitas ringan itu ditandai dengan metabolisme dasar per kilogram berat badan, dan aktivitas berat sama dengan 1 tambah 1 metabolisme dasar dan 1 kilogram berat badan. Basal metabolic rate, kecepatan konsumsi energi untuk mempertahankan hidup, yaitu diukur pada lingkungan dengan suhu yang diatur untuk seseorang beristirahat yang telah diatur dietnya selama beberapa hari dan tidak diberikan makan selama 12 jam. Setiap orang mempunyai BMR yang berbeda-beda berdasarkan usia, jenis, dan aktivitas fisik. BMR akan menurun sekitar 20% bila terjadi malnutrisi. Laki-laki dewasa berat 70 kg, BMR 1 kcal per menit atau 1700 kcal per 24 jam. Wanita dewasa dengan berat 60 kg, BMR sama dengan 1 kcal per menit atau 1450 kcal per 24 jam. Faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas kerja yaitu dengan personal dan lingkungan. Untuk personal sendiri, berat badan, umur atau kapasitas aerobik usia di umur 60 tahun, 70% dari 25 tahun. Konsumsi alkohol, merokok training, dan status gizi, kesehatan, dan motivasi. Untuk lingkungan, polusi, kualitas udara dalam ruangan, ventilasi, kebisingan, panas atau dingin yang ekstrim, iklim, dan ketinggian. Lanjut untuk respon fisiologis terhadap kerja, yaitu bisa ditandai dengan denyut nadi pada istirahat adalah rata-rata denyut nadi sebelum pekerjaan dimulai. Denyut nadi selama bekerja adalah rata-rata denyut nadi selama seorang bekerja. Dan denyut nadi untuk bekerja selisih antara denyut nadi selama bekerja dan selama istirahat. Denyut nadi selama istirahat total adalah jumlah aljabar denyut dari nadi berhenti berdenyut pada suatu pekerjaan selesai dikerjakan sampai dengan denyut berada pada kondisi istirahat. Denyut kerja total adalah jumlah denyut jantung dari mulai suatu pekerjaan sampai dengan denyut berada pada kondisi istirahat. Untuk fatigue, kelelahan pada syaraf dan otot sehingga tidak dapat berfungsi sebagai mestinya. Kelelahan meliputi industri fatigue, penurunan dalam performa kerja, pengurangan kecepatan dan kualitas output yang terjadi bila melewati suatu periode tertentu. Di fisiologis fatigue, pengurangan dalam kapasitas kerja, kerusakan otot, dan ketidakseimbangan susunan saraf untuk memberikan stimulus. Dan fungsional fatigue, laporan-laporan subjektif dari pekerjaan berhubung dengan perasaan gelisah dan bosan. Pengaturan waktu kerja dan istirahat.
Tujuan pemberian waktu istirahat untuk mencegah kelelahan, penurunan kemampuan fisik dan mental, hilangnya efisiensi kerja, dan kesempatan tubuh untuk pemulihan dan penyegaran, kesempatan untuk kontak sosial. Macam istirahat: istirahat spontan, istirahat curian, dan istirahat tergantung pada prosedur kerja, dan istirahat yang ditetapkan atas peraturan perundangan. Standar untuk energi kerja: maksimum energi yang dikonsumsi untuk melaksanakan kerja fisik berat secara terus-menerus adalah 5,2 kcal per menit. Dapat pula dikonversikan dalam bentuk konsumsi oksigen 1,08 liter oksigen per menit dan tenaga atau daya 21,8 kJ per menit sama dengan 364 watt. Untuk terakhir, pengukuran periode istirahat. Menurut Murrell, tubuh masih punya cadangan 25 kcal sebelum muncul asam laktat. Jika bekerja lebih dari 5,2 kcal per menit, cadangan energi akan hilang dan 1 liter oksigen setara dengan 1,8 kcal. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.